Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi penjualan angsuran, di mana materi tersebut sudah kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Bisa dibuka, yakni di PT Graha Mandiri. PT Graha Mandiri ini kan jual beli rumah ya, sebanyak 10 unit. Setelah kalian membaca soal ini, yang harus kalian lakukan adalah menghitung nominal penjualan. Berapa yang dijual bisa kalian lihat di soal, yakni ada 10 unit dikali dengan harga jualnya, yakni sebesar 300 juta rupiah. Lalu kita akan mendapatkan nominal penjualan sebesar 3 miliar rupiah. Setelah kita menemukan nominal penjualan, kita akan menghitung uang muka. Di soal sudah tertera bahwasanya uang muka yang ada adalah 20% dari harga penjualan, yakni 3 miliar rupiah. 20% dari 3 miliar adalah 600 juta rupiah. Nah, setelah kita sudah menemukan nominal penjualan dan uang muka, kita akan mencari yang namanya piutang angsuran. Piutang angsuran ini diperoleh dari total penjualan dikurangi uang muka. Berarti 3 miliar rupiah dikurangi 600 juta rupiah. Kita akan menemukan nominal 2 miliar 400 juta rupiah. Oke, setelah kita menemukan penjualan, uang muka, dan piutang angsuran, kita juga harus menghitung berapa sih harga pokok rumah. Oke, kita ada 10 unit dikali dengan harga beli. Harga awal kita beli rumah ya, jadi 200 juta rupiah. Kita akan menemukan nominal 2 miliar rupiah. Nah, kita kan sudah menemukan nominal harga pokok rumah dan penjualan. Ada selisih bukan? Sebanyak 1 miliar. 1 miliar itu dinamakan apa? Dinamakan laba penjualan angsuran. Harga pokok rumah. Nominalnya yakni sebesar 1 miliar rupiah. Lalu setelah ini kita ngapain? Kita melakukan penjurnalan. Penjurnalan pada saat tanggal transaksi itu terjadi, yakni tanggal 1 September 2017. Oke. Transaksinya apa sih? Nah, kita akan mendapatkan kas ya. Kas itu kita ambil dari uang muka sebanyak 600 juta rupiah. Lalu piutang kita juga bertambah. Piutang kas piutang bertambah itu kan di bagian debit. Kasnya ada berapa? 600 juta rupiah. Misal kalian jual sesuatu, kalian dapat uang muka, berarti kalian kan dapat kas. Lalu kalian jual dengan cara angsuran, berarti kalian punya nih piutangnya bertambah di debit sebesar 2 miliar 400 juta rupiah. Oke, selanjutnya di bagian kredit apa? Kalian kan bukan kehilangan sih, rumah gitu ya. Kalian juga beli rumah, awalnya kan beli ya kan.
Berarti kalian memasukkan nominal harga pokok rumah 2 miliar rupiah. Lalu ada laba penjualan angsuran sebesar 1 miliar rupiah. Oke, selanjutnya kita itu ada jurnal penyesuaian pendapatan bunga. Jadi setiap tanggal 31 Desember itu kan pasti ada yang namanya tutup buku akhir tahun bagi setiap laporan keuangan. Otomatis dari tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 ini ada berapa bulan? September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan. Nah, 4 bulan ini memunculkan yang namanya bunga. Bunganya dari mana sih? Oke, bunganya dari soalnya ya, bisa dilihat di situ kan ada keterangan ditambah bunga 10% per tahun. Jadi cara menghitungnya adalah 4 dari bulan September ke bulan Desember per 12 adalah nominal bulan dalam 1 tahun dikali 10% dikali piutang angsurannya. Piutang angsuran kita ada berapa? 2 miliar 400 juta rupiah. Oke, sampai sini kita akan menemukan nominal 80 juta rupiah. Nah, untuk pencatatannya berarti kan tanggalnya adalah 31 Desember 2017. Kalian bisa tulis di tabel ya. Kalau nggak di tabel juga nggak apa-apa, tapi lebih baik di tabel. Oke, untuk jurnal pencatatannya adalah piutang bunga. Jadi piutang bunga kita itu bertambah, pendapatan bunga juga bertambah. Piutang bunga di bagian debit sebesar 80 juta rupiah. Lalu pendapatan bunga di kredit sebesar 80 juta rupiah. Oke, selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup juga dicatat di tanggal 31 Desember 2017. Jadi kita mencatat nominal-nominal yang harus ditutup gitu. Oke, jadi ada laba penjualan angsuran. Bisa kalian lihat di poin 1, laba penjualan angsuran sebesar 1 miliar rupiah. Oke. Lalu ada pendapatan bunga di debit sebesar 80 juta rupiah dan ikhtisar laba rugi nominalnya 1 miliar ditambah 80 juta rupiah, jadi 1 miliar 80 juta rupiah. Oke. Poin keempat adalah jurnal pembalik. Kenapa sih harus ada jurnal pembalik? Karena di awal tahun biar saldonya 0, biar nanti balance lagi di awal gitu. Nah, apa sih yang dibalik? Yang dibalik adalah jurnal penyesuaian pendapatan bunga. Yang awalnya piutang bunga ada di bagian debit, kita taruh di bagian kredit. Yang awalnya pendapatan bunga ada di bagian kredit, kita ubah menjadi bagian debit, seperti itu. Dan untuk tanggalnya adalah tanggal 1 tahun 2018, tanggal 1 Januari 2018. Pendapatan bunga sebesar 80 juta rupiah
Dan piutang bunga dikredit sebesar 80 juta rupiah. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung angsuran nih. Angsuran yang pertama, penerimaan angsuran pertama. Nah, di buku catatan kalian masing-masing itu kan tertanggalnya adalah 1 Maret 2018. Kenapa 1 Maret 2018 pencatatannya? Karena di soal itu kan untuk pembayaran angsuran adalah setiap semester, dimana satu semesternya itu adalah 6 bulan. Nah, kalian hitung nih dari tanggal 1 September 2017, kalian hitung 6 bulan setelahnya. Ada Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi kita akan melakukan pembayaran angsuran yang pertama adalah tanggal 1 Maret 2018. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan penjurnalan angsuran yang pertama, kita juga harus tahu nih angsuran pokoknya itu berapa sih? Oke, angsuran pokok itu dihitung dari piutang angsuran dibagi jumlah unit. Piutang angsuran dibagi jumlah keseluruhan. Jadi itu kan angsurannya 5 tahun, terus 5 berarti ada 10 semester kan. Jadi dibagi 10 semester. Piutang angsurannya ada 2.400.000.000 rupiah dibagi 10. Lalu kita akan menemukan 240 juta rupiah seperti itu. Nah, setelahnya kita juga akan menghitung nih bunga. Oke, jadi ini kan sudah 6 bulan dari tanggal 1 September dari transaksi terjadi. Jadi kita tulis 6 per jumlah bulan dalam 1 tahun ada 12. Lalu bunganya ada berapa? Di soal kalian bisa lihat yakni 10% dikali dengan piutang angsurannya yakni 2.400.000.000 rupiah. Lalu kalian bisa hitung ya di kalkulator masing-masing, di mana akan menemukan nominal sebesar 120 juta rupiah. Setelahnya kita akan melakukan penjurnalan. Nah, untuk penjurnalan ini tanggal 1 Maret 2018. Sampai sini jangan ada yang masih bingung ya. Oke, pada saat tanggal 1 Maret 2018 kita menerima apa? Kita menerima uang, ya kan? Kita menerima angsuran yang pertama dan bunga. Uang berarti kas. Kasnya di debit, nominalnya 240 ditambah 120 juta rupiah. Berarti kita akan menemukan 360 juta rupiah. Lalu di bagian kreditnya apa? Ya sudah, piutang angsuran sama pendapatan bunga seperti itu. Di sini 240 juta rupiah. Lalu di sini ada 120 juta rupiah. Oke. Setelah angsuran yang pertama, otomatis di tahun yang sama ada yang namanya angsuran kedua, penerimaan angsuran yang kedua. Oke, angsuran pokoknya itu kan tetap sama ya, ini 240 juta rupiah.
Nah, bunganya di sini dari angsuran pertama ke angsuran kedua itu kan ada 6 bulan dibagi 12, yakni jumlah bulan dalam 1 tahun, dikali 10%, yakni bunga yang ada di soal, dikali. Nah, piutang angsuran dikurangi angsuran pokok yang pertama. Kenapa? Karena dia kan sudah melakukan pembayaran angsuran sebelumnya yang pertama, ya kan. Jadi 6/12 dikali 10% dikali 2.400.000.000 rupiah dikurangi 240 juta rupiah. Kita akan menemukan 6/12 10%, 2.160.000.000 rupiah. Lalu akan menemukan nominal 108 juta rupiah. Oke. Untuk penjurnalannya berarti di tanggal 1 September 2018. Untuk jurnalnya sama seperti pada saat angsuran yang pertama, yakni kita akan mendapatkan kas. Untuk nominal kasnya berarti 240 juta ditambah bunganya 108 juta. Kita akan menemukan 348 juta rupiah. Lalu kita tulis piutang angsuran di bagian kredit dan pendapatan bunga bagian kredit juga. Oke, seperti yang sudah saya katakan bahwasanya di akhir tahun itu kita akan melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Istilahnya mah mau tutup buku gitu, ya kan. Untuk jurnal penyesuaian atau bunga yang masih harus diterima, seperti yang sudah atau di poin kedua ada jeda dari September ke Desember, yakni 4 bulan dibagi total seluruh bulan dalam 1 tahun 12% dikali bunganya ada berapa, bisa lihat di soal, yakni 10% dikali piutang angsuran dikurangi jumlah angsuran yang sudah dibayar. Yang sudah diterima, Jadi gini, mungkin pada bingung ya, 480 juta itu dari mana sih, Bu? Oke, 2.400.000.000 rupiah dikurangi 480 juta. Jadi di tahun 2018 kita kan menerima angsuran 2 kali, di mana angsuran pokoknya itu setiap kali angsuran dia wajib membayar 240 juta. Nah, di tahun 2018 dia sudah menerima 2 kali angsuran, yakni 240 ditambah 240 juta, ada 480 juta rupiah. 4/12 dikali 10% dikali 1.920 juta rupiah. Kita akan menemukan nominal sebanyak 64 juta rupiah. Untuk penjurnalannya, yakni piutang akan bertambah di bagian debit dan pendapatan bunga juga akan bertambah di bagian kredit. Sebesar 64 juta rupiah. Oke, sampai sini semoga lebih jelas ya tentang materi penjualan angsuran ini. Setelah ini Ibu akan meng-share video tugas. Terima kasih sebelumnya.